Akrim Teguh Suseno. Nggih. Baik, untuk selanjutnya untuk eh, mengawali pembelajaran kita, silakan disiapkan terlebih dahulu oleh ketua kelas, ada Mas Jimli, kami silakan. Kepada ini tadi Bu Fatma sudah ada, nanti laporan pembelajarannya bisa langsung ke Bu Fatma. Silakan Mas. Baik, baik, terima kasih Bu Irma. Duduk siap, gerak. Lapor peserta angkatan 36 sejumlah 34 peserta siap mengikuti materi dari Bu Fatma Widyastuti. Laporan diterima, laksanakan. Siap laksanakan. Duduk istirahat, gerak. Oke, selanjutnya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya beserta Mars Kemenang. Mas Wildan siap ya? Kepada Mas Wildan kami silakan. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik,
jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, manfaatkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Angkatan 1. Kepada Mas Akrim, kami silakan. Ya, baik, Bu Irma, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Bagi yang Muslim bisa membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa bersama tadi kegiatan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Bapak Ibu, pembelajaran kita nanti ada 2 sesi. Yang sesi pertama jam 8 sampai setengah 10, sesi kedua setengah 10 sampai dengan pukul 11 dengan Ibu Dr. Fatma Widyastuti SPD MED. Beliau adalah Widya Iswara pada Balai Keagamaan Semarang, asli Solo dan bertempat Barjo. tinggal domisili di Solo apa Sukoharjo, Bu? Barjo Oh beda. iya, lupa. Di Sukoharjo ya. Itu Di kan Sukoharjo. desa. Oke, Solo kan jadi kota. eh, untuk sampai dengan siang nanti akan dibersamai oleh Ibu Fatma. Oke. Ini untuk pembelajaran Mas Wildan Bu Fatma mau di breakout room saja atau mau di main room? Di breakout room nggak apa-apa, biar terbiasa. Oke. Saya buatkan Bu, sudah. Oh ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu yang sesi pertama kelompok 1 dan 2 nanti di breakout room 1 dan 2 ini sudah dibuatkan Mas Wildan. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 nanti sesi Sudah hadir semua nggih ini Mas dan Mbak? Sudah, Bu. Oke. Ya, langsung aja nggih bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mas dan Mbak sekalian yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pagi hari ini
kita akan melaksanakan kegiatan eh, agenda 3 dari serangkaian kegiatan Latsar. Mudah-mudahan nanti kita senantiasa diberikan kelancaran kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan kita nanti tidak ada kendala ya, mudah-mudahan. Kemudian salam serta selawat kita aturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas dan Mbak sekalian, untuk pagi hari ini materinya adalah materi agenda 3 ya, kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan hari ini kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN ya. Ada beberapa hal sebenarnya yang mungkin dari saya itu mungkin agak sedikit berbeda, tetapi karena sudah menjadi kesepakatan kita bersama para dari pemateri ya kita, para pemateri ya. Oke. Itu maka ya sudahlah ya mengikuti itu dulu ya, walaupun ada hal yang mungkin ada yang berbeda ya kalau dari saya ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Itu. Nah, penjenengan sudah mendapatkan materi ini kan di MOOC ya, di kegiatan MOOC itu penjenengan sebenarnya sudah mendapatkan materi ini sehingga nanti di sini kita akan mereview kembali, ya, mengulas kembali, mengingat kembali kaitannya dengan materi di agenda 3. Kaitannya dengan tugas, ya, tugas nanti terkait isu yang penjenengan angkat, ya, isu-isu yang kemarin penjenengan identifikasi, ya, itu penjenengan angkat. Ya, sebenarnya ada hubungannya, ya, ada korelasinya antara agenda 1, 2, dan 3. Ya. Nah, kebetulan besok hari Senin itu sekaligus ya, ada kegiatan coaching di sana setelah pembelajaran yang kedua, ya, hari ke berapa itu? Ke-11, ya. Di hari ke-11 itu nanti akan ada diskusi ya, terkait dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan agenda 3, yaitu tentang manajemen dan smart ASN. Nah, gitu. Untuk hari ini, ya, monggo kita sambil kenalan, saya juga ingin mengenal penjenengan, ya, karena saya baru sekarang ya mengampu di agenda 3. Kalau di agenda 1 dan 2 mungkin penjenengan sudah kenal juga sama pemateri atau sama media suaranya, gitu ya. Saya juga kepingin kenal, kepingin tahu ya penjenengan, ya. Jadi nanti kalau kita ketemu, nah, itu sudah tahu ya pesertanya. Walaupun mungkin saya nggak hafal ya, nanti saya disapa saja. Nggak hafal banyak sekali ya pesertanya. Ya. Sambil kita mereview di MOOC kemarin ya berkaitan dengan manajemen ASN dulu. Nah, berkaitan dengan manajemen ASN, monggo silahkan yang mau menyampaikan ya tentang manajemen ASN, monggo siapa? Di perkenalan dulu ya, dengan perkenalkan diri dulu, kemudian menyampaikan ya atau menjawab pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Ya. Monggo silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Bisa sambil berkenalan ya. Yo, siapa yo? Mereview kembali, ya. Mengingat kembali lah ya. Tentang agenda 3, tentang manajemen ASN, monggo. Apa, mau mas ketua kelompoknya dulu enggak apa-apa? Apa wis lali? Wis lali kemarin MOOC ya kan. Monggo silahkan. Apa sih manajemen ASN itu tentang apa?
Sudah lupa Bu, saya sudah move on ya kan. Mohon izin Bu. Monggo Mas Robi. Nah, monggo Mas Mas. Bobby, Bang. Bobby, Masya Allah. Kira ketok ya. Oh iya, Iya, Kak. Bu. Oke, Mas Bobby. Oke, Bu, mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bobby Yurisa, asli dari Jambi, tapi sekarang bertugas di KUA Sigaluh, Banjarnegara, Bu. Iya. Oke, sebagai penghulu. Penghulu nggih. Oke, Lu ahli pertama. Nggih, monggo. sedikit yang masih saya ingat tentang manajemen ASN, yaitu proses pengelolaan aparatur sipil negara yang mencakup aspek pengaturan, pengembangan agar pegawai mampu menjalankan tugas di pemerintahan sebagai pelayan publik yang profesional, efektif, efisien sesuai dengan sistem merit. Itu mungkin dalam manajemen ASN ada perencanaan, pengadaan, ada apa lagi ya, pengembangan karir. Seperti sekarang ada Latsar misalnya, terus ada manajemen. Terima kasih. Makasih Mas Bobi. Sudah menikah belum? Belum, Bu. Itu pertama yang saya tanya. Ya. Nah, berarti nanti kerasan nggak di sini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nanti. Nanti kalau dapat orang sini ya kan? Ya, oke. Terima kasih Mas Bobi dari Jambi ya. Oke. Terima kasih Mas Bobi atas jawabannya kaitan dengan manajemen ASN. Bagus sekali. Monggo silakan. Ada yang mau menambahkan di belakang Mas Bobi sambil kita kenalan? Silakan, ayo. Ini Mas Bobi ketua kelompok bukan? Bukan, Bu. Oke, siap. Silakan. Izin Bu, Monggo. perkenalkan nama saya Akrim Teguh Suseno, saya dari kelompok 1 ya. Untuk CPNS-nya di dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, monggo Mas. Panggilannya siapa nih? Akrim Bu. Mas Akrim. Silakan Mas Iya. Akrim. Untuk manajemen Anu fotonya biar kelihatan ininya. Enggak kelihatan saya ya. Oh, Nah, oke. begitulah. Oke, monggo Mas Akrim. Untuk manajemen ASN yang saya pahami itu terkait dengan pengelolaan ASN yang mana nantinya menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, sama bersih dari praktek KKN. Terima Itu kasih yang saya pahami. Mas Akrim. Panjenengan ngajar apa? Saya ngajar di informatika, Bu. Informatika. Nggih. Oke, siap. Terima kasih Mas Akrim. Ini sudah menikah belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Nggih. Beda ya sama Mas Bobi tadi kan beda ya, yang sudah menikah sama belum ya. Oke, terima kasih Mas Akrim. Monggo di belakang Mas Akrim masih mau menambahkan manajemen ASN atau mau ke Smart ASN, monggo boleh loh. Monggo silahkan, mau Smart ASN juga boleh. Silakan, monggo. Smart ASN itu yang bagaimana? Ya, manajemen ASN itu apa sih? Ya. Monggo, siapa? Bu, boleh Bu. Monggo, Mas siapa ini? Mas Ali. Perkenalkan nama saya Ali Fajar Sri Utomo. Saya sebagai penghulu ahli pertama di Kecamatan Juring, Kabupaten Klaten, Bu. Iya. Terkait manajemen ASN, yaitu keseluruhan upaya, kegiatan, tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN untuk mencapai tujuan organisasi, Bu. Terima kasih. Siap. Nah, bagus nih Mas Ali juga. Monggo silahkan. Sudah nggih tadi ya? Sudah kenalan nggih. Siapa sekarang? Smart ASN, yang Smart ASN monggo. Silahkan. Bu, halo.
Halo, cek cek. Nggih, monggo Mas Dimas. Nggih, Bu, perkenalkan nama saya Dimas Banda Sugiyarta. Heeh. Saat ini saya di MAN 1 Brebes, Bu, mengampu bimbingan dan konseling. Oke. Nggih. Aslinya Saya, mana, Mas? saya asli Pemalang, Ibu. Oh, Pemalang. Pemalang, nggih. Sip, sip, sip. Ini banyak harta ini ya, insya Allah ya. Amin, Bu, doanya ya, Bu ya. Iya. Ini saya menggendol harta banyak banget, Bu. Ya itu Bondo Sugiarto kan gitu ya, kalau orang Jawa ya. Dimas Bondo Makanya Sugiarto. ini miring, Bu, berat juga. Karena keberatan. Monggo, silakan. Nggih, saya ke Smart ASN ya, Bu ya. Oke, siap. Yang saya ingat kalau manajemen tadi terkait untuk proses manajemennya, kalau Smart ASN ini lebih ditekankan kepada ASN-nya Ibu. Jadi nanti yang ingin dikembangkan yaitu profesionalisme ASN-nya, kemudian ada berkompetensi, adaptif dan yang lainnya. Jadi ini lebih ditekankan kepada individunya yang berkarakter seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Beserta tak tekok sudah menikah atau belum ya? Saya pengen jawab Bu. Ya. Apa ini? Ya harusnya komplit nanti perkenalan. Sudah menikah, ya belum menikah. Mana ya? Ibu. Oke. Mas Dimas sudah menikah belum? Ini kalau kalau sekarang alhamdulillah sudah Bu. Hmm. Sudah alhamdulillah. Kalau sekarang nanti? Nanti udah terus Bu. Udah terus, oke. Oke, makasih Mas Dimas ya. Monggo di belakang Mas Dimas. Yang Smart ASN, monggo silahkan. Kalau masih mau ada yang menyampaikan yang Smart ASN. Jadi, Izin menjawab, monggo, Ibu. monggo. Silakan, Mbak siapa nih? Mbak Dewi. Ya, monggo Mbak. Perkenalkan nama saya Dewi Yuliana. Sekarang saya mengajar formasi guru SKI di MAN 2 Tegal. Man? Saya izin menjawab tentang MAN 2 Tegal. Oh ya, oke, monggo 2 Mbak Tegal. Dewi. Ya, wong Tegal ngapak. Saya izin enggak, Bu. Saya izin menjawab atau menambahkan tentang Smart ASN. Jadi Silakan. Smart ASN itu diperkenalkan atau diperkenalkan untuk menjawab tantangan revolusi industri gitu. Jadi ASN itu tidak hanya bersifat administratif tapi juga bisa adaptif, inovatif dan responsif terhadap perubahan yang ada. Terima kasih. Ye. Terima kasih Mbak Dewi. Sudah menikah belum? Alhamdulillah belum Belum. Nah, sih. menikah. Tegal tadi ya? Tegal sama mana sih Mas Bobi tadi mana? Sama Banjarnegara, Jambi Bu. Oh iya. Jambi ngapak nanti Bu. Jambi ngapak. Ya, siap-siap nanti bisa ketemu ya pada saat penjenengan datang ke Balai Diklat. Nah, nanti kan bisa kopi darat. Nah, es kopi darat. Bisa Siap, diresmikan Bu. Mas Bobi. Bisa diresmikan. Oke, monggo di belakang Mbak Dewi kalau mau menambahkan yang Smart ASN, monggo. Mohon izin, Bu. Monggo Mas Zorif ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Andorif Siva Fuadi. Jabatan saya penyuluh agama bertempat di KUA Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Bu. Oke. Seingat saya tentang Smart ASN itu salah satu eh, konsep yang diberikan oleh pemerintah untuk ASN agar bisa mewujudkan ASN yang melek akan digital, Bu. Untuk mengimplementasikan dalam kinerjanya sesuai dengan jabatan dan tupoksinya masing-masing. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Doi, Mas Dorif. Panggilannya siapa? Dorif, Bu. Dorif, oke Mas Oke. Dorif. Mana tadi KUA mana? Lali aku. Jumapolo, Bu. Jumapolo, Karanganyar ya? Nggih, Karanganyar. Oh, berarti tonggo iki. Nggih, Bu. Jenengan Sukoharjone pundi, Bu? Sukoharjonya saya Joho. Oh, Jawa. Joho. Jadi Sukoharjo kota, tapi nggone desa kan? Nggih, Bu. Tapi disebut Sukoharjo kotanya karena kan pusatnya memang di sana ya.
Nah, itu Nggih. deket tuh kalau mau ke Jumapolo saya tinggal kanan ya, lewat Bekunang ya gitu kan. Nah, ini temu tonggo Tapi dhewe ya. bukan asli sini, Bu, saya, Bu. Oh ya, si mana? Asli Batang, Bu. Oh, Batang. Tapi Nggih. sudah menikah belum? Kelihatannya belum, Bu. Ya nanti ketemu jodohnya di Karanganyar, di Jumapolo ya kan. Cantik-cantik loh orang sana loh. Menawarkan, menawar-nawarkan ya. Oke, nah, mudah-mudahan nanti pada kerasan ya di tempat kerjanya ya. Apalagi yang belum menikah ini mungkin bisa apa namanya ada ketemu jodohnya ya. Amin. Oke, terima kasih Mas Zorif. Monggo silahkan yang lain kalau masih ada. Izin memperkenalkan diri, Bu. Oke, Mbak Aceng. Silahkan Mbak Aceng. Izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi, bisa dipanggil Ajeng. Jabatan saya adalah guru bimbingan dan konseling. Unit Guru apa kerjanya Mbak? di MTs Negeri Satu. Aku kok Jabatannya sebagai guru bimbingan dan konseling, Bu. di Dari agak MTs wajahnya Negeri agak di 1 ini Bu. Kudus. Mbak, kameranya Mbak. Aku nggak kelihatan. Nah, nah, cantik ngono kan ketok. Yang nggak kenceng ya suaranya. Oke. Saya ulang dulu, Bu. Nah, Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi, bisa dipanggil Ajeng. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling unit kerja di MTs Negeri 1 Grobogan. Saya ingin menambahkan tentang Smart ASN. Menurut saya, Smart ASN itu merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu ASN agar memiliki nilai-nilai luhur dan kompetensi yang dibutuhkan di era digital ini untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuannya untuk meningkatkan ASN agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Yang bisa saya sampaikan, Bu. terima kasih Mbak Aceng. Sudah menikah belum? Alhamdulillah belum, Bu. Oh, belum. Banyak nih yang belum ya. Bentar. Nah, ini nanti tinggal dipilih ya kan. Oke, terima kasih Mbak Aceng. Ya, tadi ada beberapa pendapat kaitannya dengan manajemen ya, manajemen ASN. Bahwa manajemen ASN itu yang berkaitan dengan segala sesuatu ya, aturan-aturan ya, yang berkaitan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan tugas-tugas ya kita sebagai ASN ya, aturannya bagaimana, kemudian tingkatan atau jabatan ya kita sebagai ASN ya, itu sebagai apa ya. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas kita ya. Ada di sana ada tadi yang menyebutkan ada apa namanya ada kompetensi ya, kompetensi kita sebagai ASN yang tentu saja sesuai dengan tugas penjenengan di instansi penjenengan masing-masing. Itu kaitannya dengan manajemen ASN. Jadi ada aturannya. Okay. Jadi mau tidak mau setelah kita masuk sebagai ASN, kita juga harus mengikuti aturan-aturan itu. Ya mau tidak mau, nggak karpe dewe gitu kan. Oh, aku enak gini kok, akarku ya kan. Nggak bisa. Ya kalau enggak ya enggak usah jadi ASN gitu kan, mau tidak mau ya. Ya itu yang mengikat kita, Jadi dimanapun kita bekerja, walaupun mungkin non ASN, tapi misalnya kerjanya di suatu perusahaan, misalnya juga ada aturan perusahaan itu sama sebenarnya, itu ya. Itu kaitan dengan manajemen ASN ya. Terus di apa namanya? Menurut penjenengan ya, ini mungkin di belakang Mbak Ajeng, menurut penjenengan kenapa ya di manajemen ASN itu diatur nih? Kenapa ada aturan-aturan ya? Kenapa ada hal-hal yang perlu kita ikuti, kita apa namanya taati ya, kaitannya dengan aturan-aturan itu? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa kira-kira? Oh, di belakang Mbak Ajeng. Bu, Bu,
Kenapa harus ada aturan-aturan ya? Kenapa harus ada mungkin hal-hal yang ada larangan ya, ada aturan-aturan, ada larangan-larangan ya Kak. Nah, itu kenapa harus ada? Ya, kita sebagai ASN. Baik, Ibu. Bisa Izin tepuk. menjawab, Ibu. Oke, monggo Mas Arief. Kenalan dulu. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, karena sejatinya niku ada aturan atau regulasi itu untuk ditaati Mhm. dan jadi pedoman. Karena Mhm. seseorang itu kan dalam hidupnya harus ada pedoman, Ibu. Mhm. Kita sebagai manusia yang Muslim ada Al-Quran sebagai pedoman. Terus warga negara Indonesia ada Pancasila, ada UUD gitu. Mhm. Juga kita sebagai ASN pasti juga harus ada pedoman. Karena kalau nggak ada pedoman kita jalan juga bingung, Ibu. Mau ke kiri atau ke kanan atau lurus gitu. Jadi ada batasnya, ada aturan yang harus kita taati gitu, Bu. Mungkin begitu, Bu. Nggih, nggih. Belum kenalan Mas Arief. Oh, nggih. Perkenalkan, nama saya Arif Fatwa Rozi. Biasanya dipanggil AA gitu. Itu, Bu. Malah AA. Dari KUA Kecamatan Selo, Boyolali, Bu. Selo ya kan. Nggih. Sana dingin ini Mas. Pol, Bu. Ini pakai baju 3, Bu. Oh, termane loh pakai baju 3. Nggih, Bu. Tapi di sana banyak sayur-sayuran ya kan. Nggih, Bu. Sayur-sayurannya bagus-bagus di sana karena daerah Selo beda dengan saya kadang membandingkan ya sayur-sayuran, buah-buahan yang dari Boyolali, yang dari Tawangmangu itu beda. Nggih, Bu. Ayo, Mas Arief tahu nggak bedanya? Karena cuacanya, Bu. Cuacanya sama-sama dingin loh. Kalau Selo Daerah kan Tawangmangu ya pegunungan, daerah Selo ya pegunungan. Ayo, bedanya dinginnya apa? dingin enak gitu, Bu. Kalau Tawangmangu kan sekarang udah banyak bangunan, Bu, banyak wisata. Dinginnya berkurang, Bu. Masa kalau Selo enggak? Selo Enggak banyak. masih dingin, Bu, tapi bangunannya masih sedikit, Bu. Wisatanya masih di bawahnya Tawangmangu, Bu. Iya. Kalau di Selo itu banyak danau, banyak air terjun enggak? Danau adanya embung, Bu. Danau nggak ada, Bu. Enggak ada no. Air terjun? Ada, Ibu. Ada. Iya. Nggih. Nah, kata orang tuh bedanya kalau di Tawangmangu tuh tanahnya terlalu basah. Nah, jadi buah-buahan sayur-sayuran itu gampang busuk. Itu karena banyak mengandung air. Nah, kalau di Selo tuh enggak. Jadi lebih keset gitu loh. Airnya nggak terlalu banyak, jadi lebih awet. Ya, ngono ceritanya iki. Mak-mak ya. Oke, terima kasih Mas Arief. Gitu. Nah, oke. Kapan-kapan pinarak Selo, Bu. Oke, siap lah. Siap sekali ya. Nanti belanja sayuran. Oke. Nah, sekarang di belakang Mas Arief monggo mau menyampaikan nggih. Nah, sekarang di manajemen ASN itu kita kan sebagai ASN nggih. Nah, kira-kira tugas kita sebagai ASN itu apa? Ya, dari instansi masing-masing tentunya. Tugas kita itu nanti ngapain? Tugas dulu, monggo silahkan. Siapa yang mau menyampaikan di sini? Belakang Mas Arief. Izin, Bu. Monggo Mas Agus. Tugas kita sebagai Perkenalkan, nama saya Agus Ali Rahmat, saya dari KUA Kecamatan Laksono, Wonosobo, Bu. Wonosobo, oke. Nih. Yo, dijawab tugasnya apa ASN tuh? Tugas kita sebagai ASN seperti yang ada di undang-undang, Bu. Misalkan penghulu ya tupoksinya penghulu, guru ya tupoksi penghulu gitu, Bu. Sesuai yang sudah diatur di undang-undang begitu, Bu. Itu aja, Bu. Jangan penghulu tugasnya ya penghulu ya kan nanti menikahkan kan ya. Engineer nikah belum? Ayo. Belum, Bu. Nah, itu permasalahannya. Piye engko ya kan? Kalau misalnya mau, nah itu Mas Robi juga tuh ketawa ya. Nah, belum menikah nanti piye ya kan? Kalau memberikan penyuluhan ya kaitannya dengan bin-bin misalnya ya pada catin-catin itu piye yo belum menikah. Bapak emangnya udah pengalaman? Nah, itu kan piye yo. Belum pengalaman tapi tahu teorinya, Bu. Tahu teorinya. Berarti teori tak ya nanti ya. Nanti catinnya alah teori gitu kan. Oke, terima kasih Mas Agus Ali. Monggo di belakang Mas Agus. Ya, saya Ibu. Monggo Mas
Eh, Baik, Alfainawan. perkenalkan saya Alvenawan dari penyuluh agama KUA Kapanewon Anda. Kulon Ya, Progo oke. dari Jogja. Ya. Eh, Nggih. Terkait tugas ASN itu kan kalau melihat dari undang-undang ada tiga ya. Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa. Dan tentu ya sesuai dengan tadi sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang ya. Kalau sebagai saya seperti penyuluh ini ya memberikan binaan terhadap masyarakat. Ya. Kemudian kalau bimbingan itu satunya lagi ada Dabrus ya atau bimbingan remaja usia sekolah. Kalau bimbing itu yang pranika seperti itu. Mungkin Yang, seperti itu aja, Bu. yang di belakang boleh kenalan? Oh, Pak Kepala itu. Kepala, Pak Kepala. Assalamualaikum, Bu dosen. Waalaikumsalam. Sehat? Waalaikumsalam. Nanti mentor bukan Pak? Mentor. Oh, Nggih. sip. Oh, silahkan, enggak apa-apa menyimak. Ikut-ikut enggak apa-apa, Pak. Jamin pokoknya ini. Kandidat. Oke, siap. Nggih. Panggilannya siapa ini? Ya, Pak. Alvan. Mas Alfa. Berarti anak pertama. Iya. Oke, Alfa Beta ya kan? Anak pertama nih berarti. Oke. Anak pertama atau lahirnya dekat minimarket Alfa? Lahirnya juga bulan pertama, Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Alfa. Ya. Oke, kemudian ini sudah disampaikan tugas dari Mas Alfa, nggih. Nah, tugas kita sebagai ASN ya ada 3 tadi sesuai dengan undang-undang. Nah, ini emang ada dasarnya, ada undang-undangnya. Nggih. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tadi yang disampaikan oleh Mas Alfa. Kita sebagai apa tadi ya? Sebagai pemersatu bangsa itu yang seperti apa? Ayo, siapa ini? Mas Faisal mau menyampaikan, monggo. Mohon maaf Bu, tadi pertanyaannya apa Bu? Tugas kita sebagai ASN itu, kata Mas Alfa tadi, yang sesuai undang-undang, itu tugas kita sebagai pemersatu bangsa. Nah, itu yang kayak gimana? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Faisal Aminuddin Musnah dari Sukoharjo, Formasi Kerjanya mana? Penghulu di Kecamatan Tawangsari, Bu. Tawangsari, oke. Tonggo tenan. Jadi ASN sebagai pemersatu bangsa itu pada intinya dalam pelayanan itu kita tidak membeda-bedakan mana yang hitam, mana yang putih. Jadi dalam pelayanan itu kita sama rata ibarat gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Sama rata, nanti yang hitam, yang putih, golongan hitam dan golongan putih ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Faisal, Tawangsari ya, dekat berarti ya. Di belakang Mas Faisal, monggo yang mau menyampaikan. Tadi disampaikan juga bahwa kita itu melaksanakan tugas ya, melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat. Nah, melayani masyarakat berarti tugas kita itu sebagai pelayan ya kan sebenarnya, pelayan masyarakat. Kalau bahasa sononya itu kan civil servant ya. Kalau di bahasa Inggris kan PNS itu ASN itu kan civil servant ya. Jadi pelayan masyarakat itu. Nah, berarti tugas kita itu apa? Melayani masyarakat. Monggo silakan siapa yang mau menyampaikan penjenengan sebagai pelayan masyarakat di instansi penjenengan. Ayo, siapa? Izin Bu, perkenalkan nama saya Effendi Ardiansyah. Tugas saya di MTS Negeri 1 Karanganyar. Ngajar apa Mas? Pendidikan bahasa Jawa Bu. Bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Iya, monggo Mas. Iya. Pelayanan saya sebagai guru itu
adalah mendidik, mengajar, dan membimbing siswa, Bu. Terus bersikap profesional dan mengakomodir bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita itu walaupun kita guru, ya karena fungsi tugas kita sebagai pelayan masyarakat, ya berarti kita melayani kan. Nah, karena kita guru, ya berarti yang kita layani adalah siswa, ya siswa atau murid. Nah, murid itu tentu saja bagian dari masyarakat juga, gitu loh. Jadi kita yang melayani, bukan kebalik ya, kita yang dilayani. Itu untuk guru, ya. Nah, sekarang yang lain yang selain guru, sebagai pelayan masyarakat mungkin bisa dijelaskan. Monggo yang selain guru siapa? Oke, izin menjawab, Bu. Oke, monggo Mbak Dewi. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Wahyu Setiorini. Saya formasi analis anggaran untuk satkernya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Ini, Nah, oke. ya, mengenai tugas ASN yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. Kalau untuk posisi saya sendiri di anggaran atau lebih luasnya di keuangan, itu kita harus membuat laporan yang akuntabel atau dia merepresentasikan sesuai yang terjadi ataupun sesuai dengan realitanya kayak gitu. Jadi antara yang terjadi sama yang dilaporkan itu harus sesuai gitu. Karena kita mengelola dana yang telah dibayarkan atau ada nama masyarakat seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi harus akuntabel, harus transparan ya. Jadi untuk anggaran ya, kaitannya dengan pengelolaan lah ya, pengelolaan anggaran. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Sekarang kita beralih ke Smart ASN. Ya. Tadi ada yang sudah menyampaikan juga kaitannya dengan Smart ASN, ya, bahwa kita itu harus profesional, harus selalu update, ya, update, kemudian selalu mengupgrade diri, ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman, ya, yang sangat cepat, ya. Dan sangat cepat perkembangannya, ya, sehingga kita harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, kita akan ketinggalan itu ya. Nah ini monggo siapa yang mau menyampaikan kaitannya dengan Smart ASN itu, mungkin langsung di tugas atau profesi penjenengan. Ya. Penjenengan harus bagaimana ya menjadi seorang ASN yang smart tadi. Monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Mbak Afina. Oke, saya Afina Fahrumiliana, calon dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke. Kaitannya dengan Dosen apa Mbak? Dosen antropologi atau sosiologi juga bisa, Bu. Oke, siap. Oke. Kemudian kaitannya dengan Smart ASN, kalau yang saya pahami, Smart ASN ini berkaitan dengan literasi digital, begitu. Nah, di situ juga ada 4 pilar literasi digital. Nah, dikaitkan juga dengan profesi saya sebagai dosen yang berhadapan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa, di mana mereka sangat melek digital, gitu ya. Jadi saya tidak boleh kalah melek juga, gitu. Kemudian di kelas juga, misalkan mereka berpendapat gitu ya, tidak langsung mengikuti mereka atau saya terlalu straight, terlalu kencang dengan pendapat saya gitu ya, membuka diskusi di kelas agar mereka juga literasi digitalnya bertambah gitu. Jadi nggak cuman baca-baca sekilas, tapi cobalah cari dari berbagai sumber gitu, yang mencakup 4 pilar tadi. Kemudian menjaga etika mereka juga di sosial media. Kemudian sekarang juga banyak komen-komen yang negatif, nah itu juga harus dijaga gitu sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afina. Nah ini dosen antropologi nih ya, kaitannya dengan sosiologi ya, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan masyarakat itu sangat kental ya, sangat erat gitu ya. Jadi apalagi anak-anak zaman sekarang ya, mahasiswa apalagi ya, itu sudah dikategorikan sudah di atas remaja ya, jadi sudah mulai berpikiran menjelang dewasa ya. Apalagi kalau mahasiswa S2, S3 itu malah sudah tua-tua ya, sudah berkeluarga dan lain sebagainya. S1 pun juga sudah ada sih yang berkeluarga. Jadi
secara pemikiran ya itu sudah berbeda ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman digital, era digital ya, disebut gen apa itu ya, Gen Z ya, atau gen apalah ya. Nah itu tentu saja kita harus mengimbangi mereka, apalagi penjenengan sebagai dosen, nah itu harus tentu saja harus di atas mereka gitu kan, harus lebih cepat upgrade-nya, lebih cepat menyesuaikan dirinya gitu kan, nggak boleh ketinggalan gitu. Itu untuk smart ASN ya. Jadi seseorang yang smart itu tidak hanya pinter, ya kan? Tidak hanya cerdas, tapi smart itu ya smart itu ya bisa dikatakan multi talenta. Jadi ada sisi-sisi kepandaian yang lain ya di selain sesuai bidangnya. Nah itu harus kita kembangkan. Jadi kalau kita melihat mungkin Bapak Ibu guru ya kaitannya dengan teori kependidikan, Bapak Ibu dosen ya kaitannya dengan kependidikan ya. Kebetulan kan background saya memang kependidikan gitu kan, dari S1, S2 dan S3 saya itu kependidikan semua gitu. Nah itu jadi kaitannya dengan mendidik seseorang ya, mendidik seorang itu tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan teori kependidikan gitu. Jadi memang harus kita terapkan juga, dan itu selalu berubah ya, selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi seseorang itu kan sebenarnya mempunyai kecerdasan ya. Jadi ada kecerdasan yang penjenengan mesti juga sudah tahu semua, ada multiple intelligences itu ya, ada beberapa, itu ada yang 10 atau berapa sekarang. Nah itu banyak sebenarnya ya, intelligence si seseorang itu sebenarnya banyak, dan itu yang mungkin perlu dikembangkan ya. Dikembangkannya nggak hanya pada saat mahasiswa, mungkin dari dini, dari usia dini, dari usia RA, mungkin di RA, MI, MTS, MA, sampai nanti perguruan tinggi. Nah, itu jadi ada sisi-sisi selain intelektual ya, sisi-sisi kreativitas dan lain sebagainya sebenarnya ada. Kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik ya kan, kecerdasan namanya kecerdasan apa namanya itu, logis matematis, itu banyak, ada 12. Kecerdasan berwirausaha atau entrepreneurship, nah itu ada banyak sekali kalau penjenengan lihat ya di multiple intelligences itu. Nah itu yang harus kita fasilitasi, apalagi kita nanti sebagai ASN untuk memfasilitasi mereka itu gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan, jadi bisa mengembangkan mereka itu dari sisi kecerdasan yang mana saja, kita kan belum tahu ya. Apalagi otak kita itu ada otak kiri dan kanan kan. Nah otak kanan itu kaitannya dengan apa? Otak kanan. Kalau otak kiri? Seni. Otak kiri apa Pak Ahmad Murojat? Seni ya Bu, kalau otak kiri. Kepengetahuan. Nah, otak kiri itu tentang intelijensi, intelektual ya. Intelektual. Kalau otak kanan ya sebaliknya ya, berarti kreativitas. Apa namanya? Hafalan. Imajinasi. Ya. Jadi imajinasi ya, orang yang banyak imajinasinya itu sekarang malah justru bagus ya, karena dia main otak kanannya ya. Ya walaupun ya kalau terlalu imajinatif ya nggak bagus ya. Jadi harus seimbangkan otak kanan otak kiri itu sebenarnya harus seimbang. Jadi otak kiri kecerdasan intelektualnya juga harus diimbangi dengan ide-ide kreatif ya, dengan apa namanya, bisa memecahkan ya ide itu dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam sisi ya, mengembangkannya ya, itu di sisi kreatif ya. Itu jadi harus seimbang sebenarnya. Itu nggih. Itu untuk kaitannya dengan smart tadi. Jadi smart itu tidak hanya intelektualnya yang bagus, yang menonjol, pinter, tapi kalau pinter itu tidak disertai dengan sisi-sisi yang humanis, yang secara sosial itu juga bagus, tidak hanya IQ tapi EQ-nya juga harus bagus, itu juga nggak bagus ya kan. Orang terlalu pinter tapi tidak disertai dengan sisi-sisi humanisnya, itu juga akan malah menggunakan kepandaiannya itu untuk hal-hal yang negatif malahan gitu, karena pinter ya. Tapi orang yang negatif, yang katakanlah dalam tanda petik itu jahat, itu ya kreatif loh. Mereka itu sebenarnya
kok iso ya kan berbuat seperti itu, kok iso membuli orang ya kan, menjahati orang ya kan, mempropaganda. Itu sebenarnya juga mereka cerdas juga sebenarnya, kreatif gitu ya. Itu monggo nanti dilihat dari sisi itu. Oke, kemudian tadi ada beberapa pilar ya kaitannya dengan Smart ASN itu. Ya. Jadi ada pilar-pilar yang termasuk di dalam Smart ASN seperti apa sih ya, literasi digital tadi yang sudah disampaikan Mbak Afina ya. Monggo siapa yang mau menyampaikan kaitannya dengan pilar ya, pilar-pilar yang ada di literasi digital. Mau menambahkan, monggo. Silakan. Izin, Bu. Monggo Mbak siapa nih? Arinda. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Arinda Fitriani. Saat ini bertugas sebagai penyuluh agama ahli pertama di KUA Kapanewan Saptosari, Kemenak Gunung Kidul, Yogyakarta, Bu. Terkait tadi pilar-pilar di dalam literasi digital, itu sejauh pemahaman saya ada 4, yakni ada kecakapan digital, kemudian ada etika digital, ada keamanan digital, dan budaya digital. Nah, untuk kecakapan digital itu adalah di mana kita memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat digital seperti aplikasi, kemudian layanan-layanan online. Lalu etika digital itu pemahaman dan penerapan perilaku bagaimana cara kita menggunakan media digital tersebut. Kemudian untuk keamanan digital itu adalah bagaimana kita itu mampu menjaga keamanan data-data pribadi kita, privasi, dan bagaimana kita melindungi diri dari ancaman-ancaman yang ada di dunia digital. Kemudian untuk budaya digital itu bagaimana kita memahami norma dan budaya yang berlaku di dunia digital. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Arinda. Dari Yogyakarta tadi ya? Iya, Bu. Yogyakarta. Nah, yang benar Yogyakarta atau Yogyakarta? Yogyakarta. Yogyakarta, Bu. Ya, Yogyakarta dari Ayodhya itu kan. Kalau sejarahnya ya. Oke, nah, terima kasih Mbak Arinda untuk hal-hal yang disampaikan kaitannya dengan Smart ASN gitu. Oke, Mas dan Mbak, untuk agenda 3 ini bisa dikaitkan nanti ya, antara identifikasi isu yang penjenengan dapatkan dari agenda 1, ya, kemudian agenda 2, kemudian agenda 3 ini nanti ya, kaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Itu ya. Mungkin bisa saya sampaikan ya, overview secara singkat nih, walaupun penjenengan sudah dapat nih materinya, hanya kita mengingat kembali, melihat kembali. Saya mau share screen dulu. Oke, ini kita overview saja sebentar ya, kaitannya dengan materi di agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi tadi yang sudah kita bahas, kita diskusikan, ya itu sudah kaitannya dengan mengarah nih ke manajemen ASN maupun Smart ASN. Nah ini nanti nih kegiatan kita hari ini kaitannya dengan sinkronus ya. Sinkronusnya adalah kaitannya dengan materi-materi yang ada di
apa namanya agenda 3. Kemudian nanti kita ada tugas nggih, Mas dan Mbak, ada LK1 dan LK1, LK2 dan LK3. Nggih. Ini LK tugas individu learning journal, ini learning journal 1 nggih. Ini LK1, nggih, LK1. Kemudian ini LK3 ini mestinya ya, LK3. Itu tugas kelompok ya. Tapi nanti di LK itu mungkin sudah disesuaikan atau belum ya. Saya belum lihat lagi di BLC. Nanti penjenengan lihat LK-nya. LK1 itu tentang learning journal 1, tugas individu. Kemudian LK2 itu mestinya tugas individu yang analisis isu ini, Ya, tapi belum apa namanya, lihat nanti LK-nya nggih. LK1, LK2, LK3 itu tentang apa? LK1 itu learning journal 1. Kemudian LK2 itu tentang tugas individu juga analisis isu ini, analisis isu aktual. Mana sih? Tugas individu ini, analisis isu aktual. Ini mestinya membuat konten video aku, instansiku, dan rencana kontribusi. Ini sebenarnya LK yang dulu-dulu itu LK2. LK3-nya itu kelompok. Ini analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN secara umum. Misalnya semuanya di unit kerja dan gagasan kreatif ya. Ini nanti LK4 dan LK5 mestinya. Nanti dilihat isi LK-nya nih di BLC. Itu. Jadi saya hanya menyoroti nanti LK tugas individu tentang learning journal 1. Jadi learning journal 1 ini nanti itu nggih. Ini isinya adalah pengalaman belajar penjenengan hari ini. Ya. Jadi penjenengan nanti menuliskan, ya, boleh video, boleh deskripsi. Ya. Jadi saya tidak mengharuskan video. Ya, sebenarnya lebih enak sih video. Jadi bisa penjenengan, kalau video itu kan bisa penjenengan upload ya di medsos penjenengan atau medsos instansi, boleh. Jadi medsos penjenengan boleh di IG, boleh di YouTube, boleh di mana TikTok, ya, Twitter, atau apa namanya, di Facebook nih. Monggo silakan. Learning journal 1, tugas individu, ya, learning journal 1 itu gitu. Jadi kalau video nanti yang diupload di BLC itu linknya, link penjenengan yang diupload di medsos. Medsosnya monggo silahkan, dan itu bisa di-tag nih, di-tag medsos BDK Semarang, ya, di-tag medsos yang Pusdiklat ya, itu boleh. Di-tag ke saya juga boleh ya, di medsos saya ya, saya punya Facebook apa namanya, sama IG ya, sama YouTube boleh. Itu monggo yang video ya. Video, jadi misalnya hari ini jenengan belajar apa ya, perkenalkan nama saya ini, dari jabatan saya ini, dari instansi mana ya, mengikuti Latsar, periode berapa, angkatan berapa, kelompok berapa ya, dari apa namanya, hari ke-10 ya, hari ke-10 itu penjenengan ngapain. Jadi pengalaman belajar penjenengan hari ini, hari ke-10 ya, itu monggo cerita, hari ini kita belajar apa ya, bersama teman-teman ya, mungkin sama pematerinya, mungkin gitu ya, boleh. Tapi kalau mau deskripsi, mau misalnya dalam bentuk apa istilahnya, Word atau PDF, monggo silahkan. Tapi untuk khusus yang video, penjenengan upload di apa namanya, BLC-nya berupa link-nya gitu ya. Di sana nanti tulisannya seperti apa lah nih. Kalau mau video, biasanya videonya itu 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menitan. Itu monggo. Nanti di LK itu disebutkan apa, monggo ya. Nanti diikuti saja. Kemudian nanti
yang tugas kelompok ini analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN secara umum. Jadi hari ini kan kita membahas kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, nanti isu yang penjenengan angkat itu yang aktual, yang lagi ngetren, yang lagi viral, yang lagi booming itu sekarang apa? Ya, itu bisa penjenengan angkat isunya, ya. Kemudian penjenengan bahas secara manajemen ASN dan smart ASN. Ya, ini tugas kelompok. Kalau nanti kelompok 1, ya berarti nanti dibagi menjadi 2 kelompok kecil. Ya, jadi 1A dan 1B. Nah, ini mungkin bisa dicatat dengan catat ya. Atau bisa dilihat di LK yang di PLC nanti. Jadi kelompok 1A, 1B, 2A, dan 2B. Nah, untuk kelompok 1A itu isu yang diangkat tadi dibahas secara manajemen ASN. Itu ya. Kemudian nanti yang 1B, isu yang diangkat itu dibahas dari sisi smart ASN. Itu ya. Terus yang 2A sama, yang 2A berarti isu yang diangkat dibahas secara manajemen ASN. Kemudian 2B itu isu yang dibahas secara smart ASN. Jangan lupa, nanti lupa ya. Itu ya, jadi isu aktual, isu yang lagi yang lagi ngetren, monggo silahkan nanti dibicarakan di kelompok nih, bisa dibahas di kelompok. Itu. Ya. Nah, kemudian nanti untuk ini apa ini untuk paparan kelompok. Nah, ini untuk besok ini ya, untuk hari ke berapa ya? Hari ke-12 ke-11. Hari ke-11. Ini sebenarnya tugas hari ke mana ini? Hari ke-10 sama ke-11 sebenarnya. LK ini. LK-nya itu sebenarnya ada, kalau di sana nanti di PLC itu ada LK 6. Itu sama di LK 1 dan LK 2 nih, Mas Mbak. Jadi LK 6 nggak usah aja mungkin. Karena sudah ada di LK 1, LK 2. Oke. Ini tugas kelompok. Kemudian yang tugas individu yang berikutnya ini learning journal 2 mestinya. Learning journal 2. Nah, learning journal 2 ini kaitannya dengan pengalaman belajar penjenengan hari Senin besok mestinya. Jadi penjenengan hari ini sudah membahas kaitannya dengan materi agenda 3. Dan jenengan bikin learning journal gitu ya. Learning journal kaitannya pengalaman belajar penjenengan di hari ke-10. Kemudian besok Senin itu penjenengan bikin learning journal yang kedua. Learning journal yang kedua isinya pengalaman belajar penjenengan di hari ke-11. Hari ke-11 besok hari Senin itu jenengan ngapain? Itu jenengan tuliskan, ya, jenengan videoin di learning journal 2. Boleh isinya video, durasinya 2-3 sampai 3 menit. Itu ya, nanti di sana monggo video atau narasi atau deskripsi diikuti saja, Mas dan Mbak. Diikuti saja. Sudah ada penjelasannya di LK. Kemudian di sini tugas individu analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN, unit kerjanya gagasan kreatif. Ini sebenarnya sudah di kelompok ini enggak usah. Ini tugas kelima, Deng. Bentar, ini tugas kelima. Analisis LK5. Nanti tugas kelima. Balik. LK5. Isinya apa? Analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja dan gagasan kreatif memecahkannya. Berarti penjenengan sudah menyebutkan nanti gagasan kreatif untuk memecahkannya. Gagasan kreatifnya apa? Berupa apa nanti? Mungkin berupa kegiatan atau langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan isu aktual yang terkait manajemen ASN di tempat penjenengan. Nah, ini nanti LK ini nanti di LK5 adanya. Nah, LK5 itu nanti kaitannya dengan isu yang penjenengan sudah ambil kemarin. Kemarin jenengan kan ada berapa isu itu ya? Ada 5 isu toh yang diangkat, yang sudah kemudian dianalisis dengan APKL itu loh.
Nah, itu nanti jenengan bahas di sini. Ini tugas LK5 ini. Yang di sini ini malah membingungkan ya. Kemudian nah ini. Kemudian ada apa ini? Konten video ini ya. Aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Nah, ini 2-3 menit ya. Membuat konten video ini. Nah, ini 2-3 menit. Kalau di atas ini learning journal 1, learning journal yang berikutnya ini mungkin bisa bukan video, nah yang ini harus video nih. Membuat konten video. Aku, instansiku. Jadi jenengan cerita tentang penjenengan, kemudian instansi penjenengan, misalnya saya dari KUA mana, ya KUA Tangen, Kabupaten Sragen, ya seperti ini kondisi apa instansi saya, ya kemudian apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan ya, saya sebagai ASN di instansi saya, kemudian rencana ke depannya saya sebagai ASN untuk mewujudkan smart governance itu mau bagaimana, itu diceritakan di situ. Gitu. Nah, ini biasanya ini malah LK, berarti LK1, ini sebenarnya LK2. Ya, LK3 itu analisis isu terkait manajemen ASN dan smart ASN, LK4 nanti learning journal 2, kemudian LK5 itu yang analisis isu aktual terkait manajemen ASN, smart ASN di unit kerja penjenengan dan gagasan kreatif. Nah, itu sebenarnya. Ya. Coba, ini yang kemarin-kemarin gitu. Ya. Jadi, LK1 itu isinya tugas individu. Isinya apa? Learning Journal 1. Ya, Learning Journal 1 itu pengalaman belajar hari ke-10. LK2 itu terkait dengan tugas individu juga. Individu itu kaitannya dengan video ya. Video aku, instansiku, dan smart governance. Smart governance. Kemudian LK3 itu tugas kelompok. Kelompok itu yang analisis isu aktual yang terkait dengan manajemen dan smart ASN. Kemudian LK4 itu tugas individu. Itu learning journal 2. Isinya apa? Pengalaman belajar hari ke-11. Terus LK5. LK5 itu tugas individu lagi. Isinya apa? Isinya adalah analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN di instansi penjenengan. Dan gagasan kreatif ya. Dan gagasan kreatif. Berarti gagasan kreatif ini nanti penjenengan wujudkan dalam bentuk kegiatan dan langkah-langkah. Langkah-langkahnya seperti apa, kegiatannya apa. Nah, ini terkait dengan isu-isu yang penjenengan itu LK5 ya. Terkait dengan isu-isu yang penjenengan identifikasi kemarin ada 5. Nah, kelimanya nanti jenengan jabarkan secara manajemen ASN bagaimana, secara smart ASN itu bagaimana. Tuh. Oke, nanti sudah ada LK-nya di sana, jangan ikuti saja. Itu nggih? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini kita lewati saja. Nah, ini manajemen ya. Manajemen tadi undang-undangnya juga sudah disampaikan ya. Nanti dibaca sendiri. Ini ada isi undang-undangnya. Kemudian asesnya, ya, asas manajemen ASN-nya. Kemudian masih nggih. Kemudian di sini adalah pegawai ASN itu seperti apa nggih. Tadi penjenengan sudah menyampaikan nggih tugasnya itu apa nggih.
Tugasnya itu melaksanakan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ada aturannya, ada undang-undangnya. Nah, itu harus kita laksanakan. Ya, harus kita taati, harus kita laksanakan. Kemudian memberikan pelayanan ini, pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar melayani ya, sekenanya, tidak. Ya harus profesional, sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan kompetensi kita, pekerjaan kita, gitu kan. Nah, kemudian mempererat ya, persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi memang tugas kita itu harus mempererat ya, bukan bukan memecah belah, istilahnya gitu. Artinya apa? Artinya seorang ASN itu harus netral ya, tidak boleh menganut ya, atau istilahnya memihak salah satu partai politik, memihak salah satu ras, memihak salah satu golongan, ya, malah justru mengadu domba, ya. Jadi kalau ada yang bertikai, misalnya kaitannya dengan perbedaan ras, perbedaan golongan, perbedaan partai politik, nah ini kita harus mempersatukan, harus menjadi penengah, ya itu tugas kita. Gitu. Makanya nggak boleh misalnya jadi jurkam secara terang-terangan, jadi tim ses, nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Kita sebagai ASN itu. Kemudian fungsi kita tadi ya, fungsinya sudah nomor 1. Nah itu tugas-tugas kita sebagai ASN itu yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui. Nah ini untuk jabatan ya, ada jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Ya, jadi jabatan manajerial itu nanti ada utama, ada madya, ada pratama, ada administrator, ada pengawas. Nah, penjenengan biasanya masih pratama ya, pertama ya, biasanya itu. Nanti naik ya jabatannya menjadi madya, kemudian menjadi utama ya, insya Allah itu nanti. Kemudian yang non manajerial ini secara fungsional, jadi ada jabatan-jabatan yang sesuai keahlian dan keterampilan tertentu ya. Biasanya ini juga istilahnya tugas-tugas tambahan ya, tugas-tugas tambahan selain jabatan kita yang manajerial. Ya, kemudian pelaksana, ini bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Jadi rutin sehari-hari itu kita sebagai pelaksana. Ya. Kemudian kalau sesuai keahlian atau keterampilan tertentu, nah ini sebagai jabatan yang fungsional. Nah ini tentu saja di masing-masing instansi beda-beda, gitu ya. Jadi jabatan guru, kemudian di jabatan dosen, kemudian di jabatan penyuluh, ya. Kemudian di Kemenak, nah ini tentu saja berbeda-beda dan itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri ya, diikuti. Nah, sebagai seorang ASN yang baik tentu saja ya, kaitannya dengan jabatan ini tentu saja juga harus dijaga dengan baik. Dan nanti ada periode tertentu itu kita akan menduduki jabatan-jabatan itu ya, dan itu ada syaratnya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada syarat-syaratnya dari JPT Pratama mau jadi JPT Madya. Nah, itu ada aturannya, harus memenuhi kriteria apa saja. Nah, itu yang nanti akan penjenengan ikuti ya. Itu kemudian juga ada beberapa hak dan kewajiban yang kita terima, hak kita ya, dan kewajiban yang harus kita laksanakan apa saja. Nah ini tentu saja sebagai ASN ya harus disesuaikan ya. Ada hak kita misalnya penghasilan ya jelas penghasilan, kemudian penghargaan ya, ada waktu-waktu tertentu ya penghargaan ini bisa misalnya penghargaan seperti contoh ya Satya Wacana ya misalnya seperti itu, nah, macam-macam ya. Jadi selama kita bertugas ya sebagai ASN ya, seberapa tahun ya ada kriteria dan ketentuannya ya, yang penting tunjangan dan fasilitas. Nah, tunjangan ini biasanya sesuai dengan kompetensi kita ya. Ada tunjangan guru ya, apa itu TPG ya.
ada TPG, ada kinerja, ya, tunjangan kinerja. Nah itu nanti sesuaikan saja dengan ini masing-masing yang akan kita terima. Jaminan sosial, ya, jaminan sosial itu misalnya misalnya kesehatan ya, misalnya kesehatan, apa namanya, dan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini tentu saja lingkungan kerja yang kondusif ya. Jadi lingkungan kerja yang humanis, yang kondusif, ya. Kemudian juga yang membuat kita nyaman untuk bekerja. Ini lingkungan kerja ini perlu dihasilkan, perlu dibina ya dengan baik biar kita tuh nyaman. Jadi lingkungan kerja itu tidak hanya sarprasnya saja, tetapi juga rekan kerja kita ya, bagaimana membina hubungan yang baik ya dengan rekan kerja kita, dengan sesama ya, sama rekan kerja, dengan atasan ya kan, dengan bawahan. Nah itu penting banget ya lingkungan kerja itu. Dan pengembangan diri, nah ini penjara juga punya hak mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri kita tentu saja disesuaikan dengan tadi, dengan kebutuhan, dengan kemajuan zaman ya, perubahan zaman ya, seperti itu. Ini perlu kita mengembangkan diri, selalu mengupgrade ya, mengupgrade diri, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kompetensi kita. Nah itu kita mempunyai hak untuk mengembangkan diri, misalnya ya bisa mengikuti atau melalui workshop, melalui pelatihan, melalui IHT. Nah, kemudian bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, misalnya yang S1 sekolah lagi, kuliah lagi S2, yang S2 kuliah lagi S3. Nah, itu kita punya hak ya. Jadi kita bisa dengan izin belajar atau tugas belajar. Dan juga ada bantuan hukum di sini. Ya, kita juga punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, ini kewajiban-kewajiban kita. Nah, ini setia dan taat. Nah, itu harus tuh setia dan taat pada Pancasila, undang-undang, ya, pemerintahan yang sah. Ya, kita harus loyal itu ya, harus setia dan taat. Nih. Nggak boleh malah justru jadi provokator. Ya. Nggak usah jadi ASN kalau gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah punya niatan, justru kalau sekarang ini kondisi negara seperti ini, nah kita harus mempunyai komitmen dari sekarang, dari awal penjenengan sebagai ASN. Ya. Saya mempunyai cita-cita, saya selalu mencintai negara kita, apapun kondisinya, dan suatu saat saya sebagai ASN itu kita akan memperbaiki dari sisi tugas kita di instansi apa, di satuan kerja apa, itu kita mulai menata diri, kemudian menata lingkungan kita. Kalau kita meningkat jabatan kita, suatu saat mendapatkan tugas tambahan ya, misalnya yang guru nanti kemudian jadi waka, kemungkinan jadi kepala, itu kan. Nah, kita punya wewenang untuk punya kekuasaan ya untuk istilahnya menata ya lingkungan kita, yang memperbaiki kondisi lingkungan kerja yang mungkin semula tidak baik, yang menjadi lebih baik. Nah itu kan dari situ. Ya. Nah itu kemudian menaati ketentuan perundangan, melaksanakan nilai dasar ASN. Nah nilai-nilai dasar ASN kemarin yang berakhlak itu, ya, harus laksanakan kode etik, kode perilaku ASN itu seperti apa. Ya, punya kode etik kita itu. Ya. Kemudian menjaga netralitas ini, kita harus netral. Nggak boleh berpihak, condong terhadap golongan tertentu, ras tertentu. Nah, nanti menjadi gegeran gitu ya. Gegeran karena kita itu terdiri dari beberapa suku, agama, jelas itu, agama dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus netral, harus toleran ya, toleransi, nggak boleh memihak salah satu ya, agama. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah ini tugasnya tadi yang Jambi itu ya, yang dari Jambi tadi ya, misalnya ya semua wilayah di NKRI ini kan ya wilayah kita harus kita harus kita terima ya, mau ditempatkan di mana. Nanti jangan-jangan dilarang yo. Yang rumahnya Jambi, mau kemana? Mau ke Jawa. Mamahnya nangis ya kan,
Mas siapa tadi? Mas Bobi nangis enggak mamahnya? Tidak, Bu. Enggak. Direstui. Oh, direstui. Nangis-nangis, anakku jauh banget kerjanya, ya itu kan. Ya kebalikannya yang Jawa ya, biasanya yang Jawa itu. Aduh, kemana ke Jambi? Aduh, jauh banget ke Aceh. Aduh, gitu kan. Jauh banget ke Papua, gitu kan. Ya semuanya kan KRG. Nanti siapa yang ke sana? Nah, pada nggak mau ke sana, ya kan. Memang yang bagus itu putra daerah ya. Putra daerah itu ya mungkin rezeki jadi keberuntungan ya, bisa dapat lokasi kerja yang dekat, itu suatu kesejahteraan tersendiri ya. Tapi nggak masalah ya, itu tetap masih Indonesia lah ya. Itu ya. Kemudian ini apa ini? Ini kelembagaan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini manajemen ASN tadi ada beberapa yang sudah menyebutkan. Jadi nanti ada lingkupnya, itu ada perencanaan kebutuhan. Jadi penjenengan mau melaksanakan tugas segala sesuatunya itu penjenengan harus merencanakan dulu, direncanakan. Gitu kan. Harus ada perencanaan. Kalau nggak ada perencanaan ya nanti asal-asalan. Tidak ada perencanaan, tidak ditata dulu, tidak direncanakan dulu. Kan. Kemudian pengadaan, tentu setelah direncanakan tentu harus ada pengadaan. Kalau ada hal-hal yang membutuhkan pengadaan harus diadakan, ya, sarprasnya harus dipenuhi, ya sesuaikan dengan kebutuhan misalnya. Penguatan budaya kerja, citra institusi. Nah, ini kaitannya dengan budaya kerja, jadi sesuaikan dengan habit atau habituasi kaitannya dengan pekerjaan yang ada di instansi penjenengan. Ya, jadi kan ada rutinitas tertentu pada saat kita bekerja itu. Jadi jadikan itu budaya kerja, jadikan itu habit, ya. Sudah menjadi suatu habit, suatu kebiasaan. Ya. Pengelolaan kinerja, jadi ini kinerja kita, pekerjaan kita itu harus kita kelola dengan baik, ya kan. Di sana sudah ada, kalau kita sebagai ASN itu ada yang namanya SKP ya, SKP, kemudian ada penilaian lah ya, penilaian kinerja itu kan sudah ada itu aturannya, sudah ada aplikasinya. Nah, ini harus kita kelola. Untuk apa? Untuk ya biar cara kerja kita memanage kita dalam bekerja itu ya sesuai dengan waktunya. Kita mau ngapain itu kan di pengelolaan kinerja kan harus dituliskan. Kita mau ngapain yang direncanakan ya dalam waktu 1 bulan itu seperti apa, waktu 3 bulan, dalam waktu setahun itu sebenarnya kita sudah punya rencana, sudah punya hal-hal apa yang nanti mau kita kerjakan. Itu kita perencanakan dulu. Itu di pengelolaan kinerja. Kemudian kita laksanakan ya kan, sesuai enggak dengan rencana ya. Kemudian dengan target. Nah, targetnya itu sesuai enggak dengan yang direncanakan tadi kan gitu. Itu yang ada di kinerja ya, di pengelolaan kinerja. Jadi segala sesuatu itu kaitannya dengan memanage ya, memanage kerjaan kita lah ya, harus kita kelola dengan baik. Kemudian pengembangan talenta dan karir. Nah, ini talenta ini kaitannya dengan kompetensi kita ya, kaitannya dengan pribadi ya, secara pribadi ya, kita punya talenta ya, punya kepandaian tertentu ya. Kemudian karir. Nah, karir ini kaitannya dengan pekerjaan, di mana karir ini adalah hal-hal yang meningkat ya, kaitannya mungkin jabatan, golongan ya, kaitannya dengan pekerjaan kita. Jadi ada beberapa golongan, ada beberapa jabatan tadi ya, dari pratama, kemudian madya ke utama. Nah, itu kaitannya dengan karir. Ya, golongan, misalnya golongan berapa sekarang dengan golongan 3. Ya, 3A, 3B itu kan ada aturan-aturan tertentu kaitannya dengan golongan. Golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E ya, itu paling tinggi 4E itu ya. Itu kaitannya dengan karir. Nah, ini penjenengan harus memanage dan mempunyai cita-cita kaitannya dengan karir ini. Jenengan punya prinsip, saya juga harus bisa mengembangkan karir saya. Gitu. Itu kalau tidak ya mandek, gitu loh, mandek aja,
nggak mencapai ya, misalnya karir itu paling tinggi 4E ya, wah nggak sampai ini 4E ya. Karena apa? Karena suatu dan lain hal itu macam-macam Mas dan Mbak ya, nanti akan jenengan temukan, kemudian juga mungkin pengalaman saya sendiri gitu ya, banyak hal yang itu mesti kita pertimbangkan, dan kalau kita mau belajar dari pengalaman seseorang itu lebih bagus. Jadi pengalaman senior penjenengan, nah itu penting, itu kaitannya dengan karir, kaitannya dengan jabatan itu penting. Ya, kenaikan jabatan ini harus mempunyai syarat tertentu, nah diikuti syarat-syaratnya itu dan lain sebagainya. Kalau tidak melengkapi syarat-syarat itu ya nggak mungkin bakal naik ya jabatan atau karir kita, nggak akan naik. Ya, itu tergantung penjenengan kalau ini ya, secara individu. Secara individu jenengan mau meningkatkan karir penjenengan tidak ya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau syarat-syarat tertentu itu tidak terpenuhi ya tidak akan naik, gitu aja lah ya. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, ini kompetensi ini kaitannya dengan bidang penjenengan masing-masing ya. Tadi misalnya Mbak, siapa tadi yang dosen antropologi. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan kompetensinya. Ya, bisa melalui seminar, bisa melalui workshop, bisa melalui IHT, bisa melalui pelatihan, bisa melalui istilahnya kursus ya, short course ya. Short course banyak banget itu ya. Kemudian juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Ini biasanya ada beberapa yang mensyaratkan ya pendidikan kita itu, misalnya pendidikan kita tertinggi itu kuliah itu kan sampai S3 ya. S3 itu paling tinggi. Nah, setelah S3 itu sebenarnya bisa ada lagi yang namanya postdoktoral itu ya. Postdoktoral itu sebenarnya ada, tapi itu non gelar. Nah, itu bisa juga kita ikuti ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu yang lain bisa juga, yang penyuluh itu cari ini loh. Cari kesempatan itu banyak banget ya. Kursus-kursus short course itu banyak banget, tidak hanya di Indonesia, di luar. Nah, itu kalau bisa jenengan mau mencoba, nah itu bisa. Kesempatan-kesempatan itu ada terbuka. Ya, Bapak Ibu guru, ada berapa di sini Bapak Ibu guru? Ada siapa saja Bapak Ibu guru? Saya. Ya, Mbak Anggita, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, walau BK ya, enggak apa-apa, itu kan guru juga. Mas dan Mbak saya itu dulu guru loh. Ya, sebelum jadi di Aiswara saya dulu guru. Ya, saya dulu. Apa? Ya? Tahun apa? Oh ya. Ya, biar cerita ya, untuk apa ya, untuk tahu saja ya. Jadi saya itu dulu guru di MAN 1 ya, MAN 1 Surakarta. Guru apa? Guru IPA Fisika. Makanya bidang saya pendidikan ya. IPA Fisika, kemudian saya melanjutkan S2 itu masih jadi guru loh. Jadi waktu saya jadi guru itu kebetulan ada info ya, sekolah lagi S2. Nah, kebetulan itu keluar negeri gitu kan. Nah, ada seleksinya juga, tidak otomatis, karena kalau keluar negeri kan lebih ini ya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu kaitan dengan bahasa dan lain sebagainya. Ya, saya S2 saya ambil pendidikan IPA dan lingkungan ya. Jadi Science and Environmental Education ya. Jadi tetap pendidikan. Nah, berarti saya tugas belajar. Tugas belajar. Nanti penjenengan bisa juga ambil tugas belajar, tidak hanya di luar negeri tapi bisa dalam negeri. Nah, itu bedanya nanti ya. Bedanya nanti izin belajar sama tugas belajar itu di situ. Ya, izin belajar itu seperti apa, tugas belajar itu seperti apa. Ya, biasanya kalau izin belajar itu yang dekat dengan instansi. Ya, kalau jauh itu nggak boleh biasanya izin belajar, karena izin belajar itu dilakukan di sela-sela pekerjaan penjenengan. Ya, biasanya setelah penjenengan selesai bekerja, nah itu diizinkan. Ya, kalau tidak ya, jenengan kan kerja, berarti jenengan keluar, berarti nggak kerja kan gitu. Logikanya gitu.
Kalau jauh itu penjenengan harus tugas belajar. Kalau tugas belajar penjenengan harus cuti namanya. Ya, cuti di mana cuti itu hak penjenengan dikurangi. Jadi hanya mendapatkan gaji pokok saja. Jadi tunjangan, kemudian yang lain-lain itu nggak dapat. Gitu. Dan juga ada pemberhentian sementara. Jadi diberhenti SK penjenengan nanti SK diberhentikan sementara. Nanti ada di sini ya, di materi ini tuh ada. Diberhentikan tuh karena apa saja, tapi di sini materinya nggak ada. Tentang pemberhentian sementara karena tugas belajar tuh belum ada. Jadi ini saya sampaikan aja untuk pengetahuan penjenengan. Karena saya mengalami pemberhentian ya, karena tugas belajar itu diberhentikan. Jadi jenengan nanti bisa mengambil keputusan mau izin belajar atau mau tugas belajar. Tuh. Kalau izin belajar itu yang dekat, ya dekat-dekat. Kemudian kalau tugas belajar itu yang jaraknya jauh. Karena apa? Kita meninggalkan seharian karena jauh. Nggak mungkin secara logika itu kita bisa kita sambil dalam bekerja itu nggak bisa. Jauh dari tempat tinggal. Apalagi keluar negeri jelas nggak bisa, ya kan? Itu nanti konsekuensinya apa? Penjenengan diberhentikan sementara, SK pemberhentian sementara. Kemudian setelah selesai tugas belajarnya, penjenengan nanti akan mendapatkan SK pengangkatan kembali. Nah, gitu. Nah, secara otomatis kepangkatan dan golongan penjenengan juga tertunda, juga berhenti. Nah, gitu. Jadi istilahnya kira-kira cucuk ya, bahasa Jawa. Mas Bobi ngerti tak? Cucuk rak karo karo gajiku, karo beasiswa yang diterima, ya kalau tugas belajar kan kita cari beasiswa biasanya. Nah, kira-kira cocok enggak gitu dengan gaji kita, bisa dihitung-hitung ya kan. Ya nggak apa-apa Mas Bobi nanti bisa melanjutkan pendidikan lagi ya kan. Nah, biasanya itu cari yang online ya, yang itu ada seperti UT misalnya itu aman itu malahan. Ya, universitas terbuka itu aman. Karena itu negeri ya istilahnya, negeri, kemudian juga bisa kita sambil bekerja dan komplit loh. Aku kira promosi aku. Promosi. Jadi memberikan alternatif ya beberapa gitu. Nah, ini pemberian penghargaan dan pengakuan. Nah, penghargaan ini kaitannya tadi kalau kita berprestasi ya, itu tetap ada penghargaan. Paling tidak kita loyal, setia dan taat kepada negara, ya ada misalnya 10 tahun, nanti kita akan mendapatkan Satya Lancana itu. Ya, kemudian 20 tahun, 30 tahun, kalau kita tidak ada halangan, kita tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran, ya, pelanggaran hukum apalagi, nah itu kita aman-aman saja. Kemudian di sini pemberhentian. Nah, kalau pemberhentian nih yang saya sampaikan tadi ya. Pemberhentian karena apa? Karena mengundurkan diri ya, karena alasan mengundurkan diri, alasan pemberhentian karena hal-hal negatif ya jangan sampai. Tapi pemberhentian karena tugas belajar itu ada. Ya. Itu di sini nggak ada nih pengadaan. Ini yang kode etik tadi ya, kode etik nilai dasar ASN itu berakhlak yang penjenengan dapat kemarin di agenda 2 ya. Ini harus loyal, ini ada loyal, adaptif, kolaboratif, harmonis, kompeten, akuntabel, berorientasi pelayanan. Ini kemudian, nah ini talenta dan karir tadi, ya. Kompetensi kinerja kebutuhan instansi ini memang kaitannya dengan instansi. Kompetensi, nah di sini wajib mengembangkan kompetensi terus-menerus karena tadi mengantisipasi kaitannya dengan perkembangan zaman. Ya, kemudian ini penghargaan dan pengakuan. Nah ini pemberhentian sementara, diangkat menjadi pejabat negara. Ini sudah nih, ditahan karena menjadi tersangka terdakwa, jangan sampai. Nah ini kalau penjenengan nanti ambil tugas belajar, ini nanti diberhentikan sementara. Ada SK pemberhentian sementara. Nah ini, oke. Kemudian batas usia nanti ada pensiun. Nah ini CPT 60, administrator 58. Nah penjenengan nanti sudah bisa melihat nih kita
mau batas usia pensiun di umur berapa. Nah, sekarang untuk Smart ASN, ya, tadi kaitan Smart ASN memang dalam hal ini kaitannya dengan literasi digital karena disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi atau zaman kaitannya dengan digital. Ya. Kemudian ada pilar-pilarnya, ya pilar-pilarnya, kemudian ada implementasinya di sini, ya literasi digital, kecakapan dalam apa? Menggunakan media digital, ya. Baik itu secara hardware maupun softwarenya, nah, dua-duanya itu. Jadi harus melek, tadi ya dikatakan ya, melek digital. Nah, ini. Kemudian ini untuk pilar-pilarnya, ya pilar-pilarnya ada digital skill, tadi kaitannya dengan kemampuan mengetahui, memahami tadi nih. Jadi kemampuan untuk menggunakan, memahami ya, dengan media digital, ya baik software maupun hardware. Digital culture, nah ini kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan. Jadi sudah menjadi culture, sudah menjadi kebiasaan itu bermedia digital. Jadi segala sesuatu itu kita dekat dengan media digital. Jadi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, nah itu digital culture. Sudah familiar, sudah sering berinteraksi, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang melekat, sudah menjadi habit kita itu bermedia digital. Itu. Jadi jangan gaptek, ya, jangan jadi orang gumunan, ya kan. Ya kalau ada info baru kaitan dengan media digital ya kita langsung mengakses, langsung belajar, langsung cari tahu seperti apa sih media digital yang baru ini. Nah, seperti itu namanya digital culture. Kemudian digital ethics ini kaitannya dengan etika-etika bermedia digital, ya. Misalnya kita hal-hal yang kaitannya dengan etika bermedia digital. Ayo, siapa yang mau menyampaikan digital ethics atau beretika dalam bermedia digital itu yang kayak gimana? Siapa yang mau menyampaikan? Ada yang belum siapa? Yang belum monggo. Mas Sopo mau singgung, Mbak siapa? Udah semua? Fatimah belum ya? Fatma atau Fatimah? Namanya siapa? Mbak Fatimah atau Mbak Fatma? Monggo. Ya, Mbak Fatimah, monggo silahkan. Seperti apa sih digital ethics atau beretika dalam bermedia digital? Itu kayak gimana? Yo, Mbak Fat. Beretika dalam media digital, menurut saya mencari kebenaran dulu terhadap informasi yang diperoleh. Nggak dengar saya, Mbak. Ini laptopnya lagi agak loading tuh. Halo? Ya, monggo silahkan. Di Mbak, mukanya biar kelihatan saya. Nah, ngono. Kedengaran bukan? Nah, sudah gitu nggih. Gimana beretika dalam bermedia digital itu kayak gimana? Dalam bermedia digital menurut saya itu sebelum mendapatkan informasi-informasi dari digital kita harus mencari kebenarannya dulu, terus mencari sumbernya, tidak asal plagiasi maupun menyebarkan info yang jelas gitu. Terima kasih. Yeah. Jadi beretika dalam bermedia digital. Jadi harus ada aturan atau ada etikanya. Jadi di segala sesuatu itu kan ada etikanya ya. Ya, apalagi bermedia digital. Karena apa? Karena media digital itu kan aksesnya sangat luas, ya kan? Tidak hanya di lingkungan kita saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi mungkin di seluruh dunia. Ya. Bisa diakses
di mana-mana, ya kan? Nah, kita harus punya etikanya bagaimana? Ya, etikanya kita tidak boleh sembarangan ya menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ya, berita-berita tidak benar tentang seseorang, misalnya tentang apa ya, misalnya tentang apa saja, tentang perusahaan, tentang hal-hal tertentu ya, tentang apa saja yang kita sebarkan ya, nggak boleh, atau yang kita publish ya, nggak boleh kaitannya dengan apa ya, berita-berita tidak benar atau hoax, misalnya itu. Kemudian nggak boleh mengandung ujaran kebencian, nggak boleh kaitannya dengan harassment. Apa harassment? Ya, harassment atau membuli ya, membuli, bullying ya nggak boleh. Kemudian menjelek-jelekan seseorang, kemudian apa namanya, provokasi ya, sebagai provokator ya, memprovokasi. Kemudian hal-hal yang kaitannya dengan berita-berita yang tidak benar ya, itu ada etikanya. Selain itu, panjenengan juga dalam bermedsos itu juga ada aturannya. Misalnya di sana juga ada misalnya konten-konten yang bisa kita akses secara free. Tapi ada juga konten-konten yang tidak free, artinya berbayar. Nah, etikanya bagaimana? Ya, kita bayar, ya, kita bayar, ya, karena itu ada hak ciptanya. Jadi misalnya panjenengan mau pakai musik ya, Pak, mau pakai musik, misalnya jenengan mau bikin video, ya, bikin video, kemudian panjenengan edit pakai Canva atau KineMaster misalnya, KineMaster. Nah, ini kan ada etikanya di sana. Ini contoh aja nih, contoh. Jadi ada gambar, ada foto, ada musik yang bisa kita akses karena itu free memang dari aplikasi itu, tetapi ada yang berbayar, gitu kan. Nah, kalau panjenengan biasanya pakai musik-musik atau gambar-gambar yang ada hak patennya, ya, itu pasti nggak bisa, atau ada warningnya, ada peringatannya, itu biasanya gitu. Jadi ada peringatannya. Misalnya mau kita upload di YouTube, kita kasih musik ya. Itu kalau itu ada patennya, itu nggak mau YouTube, mesti diperingatkan. Nah, itu contoh yang ada etikanya ya, bermedia digital. Kita udah tahu, oh ini yang free, yang harus seperti ini. Ini yang kalau mau dapatkan yang ini ya harus berbayar. Nah, itu juga salah satunya. Itu okay. Nah, sekarang kalau yang digital safety, nah, itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang mau menyampaikan ini? Digital safety. Monggo, silahkan siapa yang mau menyampaikan? Tidak menyebarkan informasi pribadi, Bu, seperti NIK, tanggal lahir, alamat rumah. Mbak Arinda. Oke, jadi kita bermedsos itu kan diakses oleh banyak orang, ya kan. Jadi kita apa istilahnya harus melindungi data-data pribadi kita. Data-data pribadi kita banyak ya, macamnya. Ada mungkin alamat, ya mungkin alamat bisa lah ya alamat, tapi ya hal-hal tertentu ya yang terkait. Kalau saya misalnya medsos saya ada alamat ya, karena mungkin untuk keperluan ya, karena mungkin Bapak Ibu peserta diklat itu kan banyak banget ya. Jadi se-Jawa Tengah dan DIY itu wilayah kita itu kan banyak banget. Jadi alamat ini juga perlu ya di medsos saya. Ya. Tetapi untuk nomor telepon saya tidak akses di medsos saya. Jadi itu juga melindungi data-data saya kaitannya dengan HP ya, nomor handphone. Ya. Karena untuk mencegah kaitannya dengan dihack orang ya kan. Biasanya kalau dicantumkan nomor HP di medsos kita itu biasanya dihack, sering dihack atau mudah dihack, mudah dibajak nih. Itu salah satunya. Kemudian data pribadi, misalnya panjenengan naik pesawat mau kemana? Misalnya jenengan naik pesawat mau kemana? Ya, wah itu tiket pesawat, ya, itu di-upload di mana namanya Facebook misalnya.
saya lagi di bandara misalnya. Itu nggak boleh loh, Mas dan Mbak ya. Tiket-tiket pesawat ini nggak boleh di screenshot secara seluruhnya kemudian di publish di medsos itu nggak boleh. Itu data-data yang terkait nanti dengan data pribadi kita. Nggak boleh, ya, apalagi ada sesuatu hal yang terkait, misalnya ada kendala-kendala dalam penerbangan kita, ya jangan sampai. Tapi kalau ada kendala-kendala seperti itu tuh bahaya. Ya. Itu data pribadi, termasuk data pribadi, nggak boleh. Ya. Nah, karena mungkin senangnya ya, saya mau naik pesawat, ya, saya mau pergi kemana, ya, mau ke Jambi saya, ya kan, mau ketemu Mas Bobi misalnya ya, naik pesawat misalnya, tiketnya itu dipublish ya secara nomor penerbangannya dan lain sebagainya, itu nggak boleh, data-data pribadi. Kemudian juga data-data instansi itu juga nggak boleh. Instansi kita tuh juga punya hal-hal yang harus kita lindungi ya. Ada rahasia-rahasia tertentu loh instansi kita tuh. Nggak boleh setiap orang tahu. Itu ada beberapa. Ya. Karena saya pernah pengalaman kerja di kantor juga. Ya, jadi di sana ada, saya kebetulan bagian menulis surat dinas waktu itu, surat dinas. Nah, ada singkatan-singkatan tertentu di surat dinas itu, dan itu tidak sembarang orang boleh tahu, gitu loh, karena ada hal-hal yang dirahasiakan kaitan dengan instansi. Itu juga harus kita lindungi, instansi kita, ya. Jadi di KUA mana, ya, di kampus mana, di madrasah mana, ya, itu ada hal-hal yang perlu kita rahasiakan juga. Walaupun ini publik ya, istilahnya punya negara, jadi ada hal tertentu. Atau kita misalnya kita buat kelas ya, yang Bapak Ibu guru misalnya atau Bapak Ibu dosen, kita buat kelas misalnya pakai Google Classroom misalnya. Nah itu kan tidak sembarang orang bisa akses, hanya orang-orang yang kita butuhkan saja, yang berkompeten saja yang kita share. Nah, kita kan share-nya pakai kode, ya kan? Nah, kode-kode tertentu, masuknya harus pakai kode tertentu, kan? Nggak boleh sembarang orang, nggak bisa sembarang orang masuk. Ya, itu termasuk digital safety. Password, ya kita buat password di akun kita. Itu juga safety untuk dalam rangka melindungi data pribadi kita tadi. Kita di Facebook, kita juga punya akun di Facebook, akun di Gmail, ya email kita misalnya. Akun di akun di TikTok kita misalnya. Nah, kemudian pada saat kita misalnya masuk di aplikasi pusaka, nah itu kita kan pakai SSO, ya kan? Nah itu termasuk digital safety, nah, gitu ya. Oke. Nah ini sudah ya, bermedia digital, aman bermedia digital. Nah ini Mas dan Mbak ya, kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi di agenda 3. Seperti apa sih secara manajemen, kemudian secara smart kita menjadi seorang ASN yang smart gitu. Itu nggih. Nah, monggo silahkan yang mau bertanya. Yes. Yang mau bertanya silahkan. Mungkin bisa kaitannya dengan tugas-tugas yang nanti akan panjenengan kerjakan di lembar kerja itu. Okay. Ada 5 lembar kerja, LK1 sampai LK5. Nanti panjenengan lihat itu dulu di PLC. Nanti bisa panjenengan tanyakan. Monggo Mas Dorif. Bu Fatma, izin sebelum Mas Dorif bertanya, izin menyampaikan peserta yang sesi 2 sudah siap di breakout satunya. Oke. Silahkan dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Erma. Baik Bu, terima kasih waktunya. Saya izin menanyakan tentang terkait tugas-tugas Bu. Ya. Dari penyampaian Ibu tadi untuk tugas akuntan instansiku itu berupa video atau teks PDF ya Bu. Mengingat di PLC itu keterangannya itu berupa PDF Bu.
dengan Apa? 500 kata minimal. Di BLC itu Oh, keterangannya harus dengan PDF, Bu, 500 kata gitu. Sementara yang disampaikan oleh Ibu tadi berupa video. oh, ya sudah saya sampaikan. Jadi bisa video atau apa namanya, bisa dalam PDF atau Word, nggih. Tapi kalau di situ hanya nggak ada atau videonya ya sudah anu aja apa tadi, Word atau PDF aja, Mas. Yang video yang tadi ya berarti yang apa tadi? Yang video. Yang aku dan instansiku tadi ya. 2 sampai 3 menit. Itu ya, Mas? Nggih. Nggih, aku Ini, Bu. lagi link ini sampai kebablasan ya. Nggih, ini sudah ada di apa namanya? Saya ditunggu kelompok 3 dan kelompok 4 nggih. Nggih, ini saya akhiri dulu, nanti kalau ada pertanyaan panjenengan bisa japri saya nggih. Saya akhiri dulu, saya stop share dulu. Itu nggih Mas dan Mbak, ya, mudah-mudahan nanti kegiatan kita lancar nggih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Gitu. Nggih, saya akhiri dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Sesi selanjutnya dengan Pak Akrim Teguh Suseno, silakan. Tugasnya berapa, Mas? Gitu ya ana seminggu nih. Oh, Pak Akrim Teguh Suseno. Monggo Mas Dimas. Dipersilahkan. Si marai abot kita buyur tugasnya. Akeh nemen ya Mas. Oh ya, kelompok 1 ini kan ada tugas kelompok ya. Iya, Mas. Menentukan objek instansinya yang nanti dibagi ke 1A dan 1B, manajemen ASN dan smart ASN. Di split aja Pak, ini biar nanti kelompok 2 yang dipimpin Mas Dimas biar bisa fokus. Oke, Mas. Siap. Saya live dulu Mas Dimas dan semuanya. Aku tak melu sampean wae Mas, tak live juga. Siap.